Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai performance management atau manajemen kinerja. Setiap pimpinan harus memastikan kinerja dari setiap jajaran di bawahnya agar produktif dan tercapainya sasaran perusahaan. Untuk itu, pimpinan atau manajer harus secara konsisten mengelola SDM-nya untuk melakukan kegiatan operasional secara produktif dan efektif. Kegiatan tersebut disebut sebagai performance management. Tantangan performance management menjadi semakin berat, disebabkan semakin cepatnya perubahan yang terjadi pada sektor teknologi, ekonomi, politik, pesaing, sosial budaya, dan sebagainya. Untuk itu, melalui proses performance management, perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan. Perusahaan yang lambat dalam beradaptasi akan kalah bersaing. Tidak sedikit energi dan waktu yang harus diluangkan dalam melakukan perubahan secara transaksional. Namun, hal tersebut harus dilakukan agar perusahaan dapat berkembang. Kegiatan utama dalam performance management yaitu meliputi 9 aspek kegiatan seperti pada ilustrasi berikut ini. Pertama, mengenai sasaran kerja ditetapkan secara berjenjang dari tingkat korporat atau sasaran korporat yang kemudian cascading atau dijabarkan kepada tingkat divisi, departemen, hingga pada tingkat individu. Kedua, melakukan performance plan dan KPI yang disusun pada tingkat divisi hingga individu dan harus mengacu pada sasaran kerja yang telah diturunkan dari korporat. Dengan demikian, akan terjadi keselarasan kerja. Ketiga, job delegation ialah proses delegasi pekerjaan dari pimpinan kepada jajaran di bawahnya. Proses delegasi harus dilakukan secara benar agar terbentuk komitmen karyawan terhadap tugas yang diberikan. Keempat, coaching dan counseling merupakan proses peningkatan kompetensi dan motivasi karyawan yang perlu dilakukan oleh seluruh pimpinan terhadap jajaran di bawahnya. Kelima, evaluasi dan feedback dilakukan secara persisten dan konsisten sebagai proses pengawalan terhadap kinerja tim pelaksana dan progres kerja. Keenam, motivasi tim kerja. Pimpinan harus senantiasa membangun motivasi dan etos kerja karyawan yang senantiasa dijaga untuk tetap tinggi. Karyawan yang terdemotivasi akan berdampak pada produktivitas kerja yang rendah. Rekrutmen, pengembangan, mutasi, dan terminasi. Bahwa pimpinan adalah sebagai manajer SDM terhadap jajaran di bawahnya. Bertanggung jawab, melakukan rekrutmen, pengembangan kompetensi karyawan, dan mutasi. Juga terhadap karyawan yang tidak berprestasi, dimungkinkan untuk dilakukan terminasi. Kedelapan, penghargaan dan apresiasi perlu dilakukan pada saat yang tepat, adil, dan dengan cara yang memotivasi seluruh tim. Pemberian penghargaan yang tidak adil berpotensi terjadinya demotivasi pada karyawan lain. 9. Leading change atau memimpin perubahan. Manajemen harus mampu mengambil inisiatif dan memimpin perubahan yang diperlukan dalam proses beradaptasi terhadap perubahan market. 9 kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama dalam proses performance management. Kita akan bahas lebih rinci untuk setiap elemen kegiatan dalam video terpisah. Demikianlah inti penjelasan pada topik pembahasan performance management atau manajemen kinerja. Semoga bermanfaat dan bila ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom di bawah ini. Sampai jumpa.